berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Sabda Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Demikian sabdanya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seseorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang filsuf Tiongkok kuno sekaligus penulis yang bernama Lao Tzu pernah berkata bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Ya, betul. Ungkapan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa seseorang bisa mencapai tujuan dari langkah yang diambil. Diawali dari sesuatu yang kecil. Maka jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil, karena dari situlah akan menentukan yang lebih besar. Kalau kita disuruh memilih, saudara lebih senang yang besar atau kecil, banyak atau sedikit, ringan atau berat, panjang atau pendek, senang atau susah, bahagia atau menderita? Tentu banyak orang yang akan berkata dan lebih memilih yang besar dong. Banyaklah yang panjang, yang senang dan bahagia. Sedang orang akan tidak memilih atau menjauhi yang kecil, sedikit, pendek, susah, menderita. Namun ketika seseorang diperhadapkan dengan tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang kemudian harus diembannya, lazimnya dia akan memilih tugas yang ringan daripada yang berat, waktu yang pendek daripada yang panjang. Memang lazimnya, kecenderungannya orang memilih yang enak dan kepenak menurut kacamatanya. Tidak perlu susah payah membanting tulang, memeras keringat. Tidak perlu mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting seadanya saja. Yang pasti bisa menghasilkan yang banyak besar. Orang tidak akan senang untuk meniti karir dari bawah. Dia akan bangga ketika mendapatkan kedudukan, meski harus menghalalkan segala cara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesetiaan kita terhadap apa yang akan kita tuju mempengaruhi cara pandang dan sikap kita. Jika kita memperhatikan kesejajaran ayat 10 dan 11, maka kita akan menangkap dengan jelas maksud ayat 10, yaitu supaya kita dapat menjadi setia dan benar dalam perkara kecil, yaitu dalam sikap terhadap harta atau uang.
ternyata uang itu adalah perkara kecil yang harus kita sikapi dengan benar. Barulah jika sikap kita terhadap harta atau uang yang kita anggap perkara kecil itu sudah benar, maka kita akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Apakah harta yang sesungguhnya itu? Dalam bahasa aslinya digunakan kata aletinos yang berarti benar, nyata, asli. Kata aletinos ini berasal dari kata dasar aletheia yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi perkara besar dalam hal ini adalah harta yang sebenarnya, yaitu harta yang akan kita nikmati di dunia yang akan datang, bukan harta yang kita nikmati di dunia. Faktanya harta yang sesungguhnya atau harta yang sebenarnya itu hanya bisa kita nikmati jika kita tetap hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara, kita harus menyadari bahwa harta kita di dunia ini bukanlah milik kita. Itu adalah titipan Tuhan yang harus kita kelola. Jika sikap kita terhadap harta di dunia ini telah benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa kita hanya sebagai pengelola semata, maka barulah kita akan dipercayakan harta yang sesungguhnya di dalam kekekalan nanti, di ayat yang ke-12. Jadi fokus kita tidak boleh bergeser kepada harta dunia yang kita nikmati di dunia ini. Perkara kecil itu adalah mamon, harta, uang, kekayaan di dunia. Harta yang kecil itu harus kita kelola dengan baik, barulah kebenaran, harta yang benar, kekekalan bersama-sama Tuhan itu kelak bisa kita terima. Sikap kita harus benar. Siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, ataukah selama ini kita menjadikan mamon, harta, uang, kekayaan sebagai Tuhan di hidup ini? Selamat untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuan kurios di dalam kehidupan, dan selamat mengelola perkara kecil, harta, dengan sebaik-baiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.